ini kita sudah sampai ya Pak ya? Iya nih, kita sekarang ada di jembatan Sungai Citarum. Oke, Ya, di bagian atasnya ya, jembatannya, sungainya ada di bawah sana. apa sih Pak di balik keistimewaan dari jembatan ini? Karena tadi Bapak bilang jembatan Citarum ini ikonik. Apa yang membuat ini ikonik Pak? Ikonik itu maksudnya gini, jadi dari perencanaan teknis yang ada, ini sepanjang 62 kilo, ini adalah jembatan yang bentangnya paling panjang. Wow. Bentang tengahnya itu 120 meter, kemudian bentang samping-sampingnya itu 75 meteran. Jadi totalnya 120 ditambah 150 kira-kira 270. Kemudian ada pendekat sana abroad, itu namanya jembatan danau, itu ada sekitar 600 meteran. Oh gitu. Nah Pak, kembali ke ruas jalan tol nih Pak. Nanti ketika sudah beroperasi nih Pak secara menyeluruh, nanti untuk target LHR-nya ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita sudah beroperasi secara menyeluruh mulai dari Jatiasih sampai ke Sadang, itu proyeksi kami itu LHR sekitar 55.000 per hari. 55.000 per jam? Per hari. Oh per hari. Nah kalau untuk koneksinya ini Pak, Ya. Jalan tol ini nanti akan koneknya kemana aja Pak? Jadi di sepanjang jalan tol 62 kilo itu kita ada 7 interchange atau simpang susun. Nah itulah yang mengoneksikan daerah-daerah yang mempunyai potensi traffic kayak gitu. Tapi kalau yang paling ujung paling barat yaitu di Jor 1, kemudian nanti yang paling timur itu adalah untuk di Cipularang. Gitu. Nah dari selama ini terbentang nih Pak, Japek 2 Selatan ini nanti ada berapa gerbang tol Pak? Gerbang tolnya ada pertama di setiap simpang susun itu ada gerbang tol, jadi minimal ada 7. Ya, jadi mulai dari Sadang, Kutanegara, kemudian Taman Mekar, kemudian Setu, kemudian Bantar Gebang, Jatiasih, sama ya satu lagi Taman Bunga. Nah Pak, ini kan jalan tol ini dibangun saat pandemi ya Pak ya? Iya. Apakah ada target yang berubah Pak? Seperti mungkin waktu penyelesaiannya atau mungkin jumlah pekerjanya ini Pak yang berubah? Kalau dari target kita nggak berubah, ya memang pengaruh pandemi itu ada. Di antara lain ya kita mau nggak mau dalam bekerja di lapangan itu mengikuti protokol kesehatan. Ya. Tapi secara finansial mungkin tidak terlalu banyak ya pengaruh dari pandemi ini. Cuma mungkin memang kita ada cara kerja yang sedikit berubah. Yaitu kita bekerja dengan tetap memperhatikan protokol. Oke Pak, ini kan sebelum dibangun jalan tol ini pasti sudah ada PPJT-nya ya Pak ya. Nah itu nanti ketika di tengah jalan amit-amit tiba-tiba anggarannya membengkak atau mungkin ada yang tidak sesuai target nih Pak, adakah kemungkinan bahwa PPJT ini akan berubah Pak? Ya, jadi secara prinsip PPJT itu jadi kesepakatan bersama untuk scope of work yang sudah tertentu gitu. Kalau ada scope of work yang di luar itu, ada kemungkinan bisa kita melakukan satu review terhadap PPJT gitu. Jadi kalau ada misalkan penambahan scope of work ya pada saat kita konstruksi ternyata karena ada satu kebutuhan ditambah lagi simpang susunnya, kan itu merubah scope of work. Nah, itu ada kemungkinan untuk dilakukan satu review terhadap PPJT gitu. Nah, Pak Bambang, kalau PPJT nanti di tengah jalan itu berubah, apakah nanti akan berpengaruh terhadap tarif tolnya, Pak? Ya, jadi PPJT itu ada beberapa parameter yang harus tetap kita pegang. Salah satunya adalah IRR, internal rate of return. Jadi kalau ada perubahan atau pengurangan, tapi IRR-nya masih tetap, kemungkinan tidak ada perubahan masa konsesi ataupun tarif tol. Oke, selama perjalanan dari pembangunan jalan tol ini Pak, apakah ada pembengkakan biaya Pak? Pembengkakan biaya ada di beberapa tempat disebabkan karena memang pada saat kita dulu tender pekerjaan ini, yang kita gunakan adalah dasar perhitungannya adalah basic design, tapi kemudian selama perjalanan ini kita melakukan satu detail engineering design. Nah dari situlah ada sedikit perubahan-perubahan yang harus kita akomodir.
Memangnya sejauh ini Pak sudah mengeluarkan biaya berapa banyak Pak? Sampai saat ini kita sudah mengeluarkan sekitar 4,1 atau 2 triliun lah. 4,1 Ya. atau 2 triliun ya Pak ya? Artinya karena gini, kontrak kita adalah kontrak CPF, jadi yang mendanai dulu adalah dari kontraktor gitu loh. Tapi totalnya sekitar 4,2 triliun yang sudah keluar untuk keluar ya, Pak, ya? proyek ini dan juga termasuk proyek kami yang VGF yang ada di Sumatera, karena ini bukan bagian daripada proyek Japek 2 Selatan. Pak Bambang, kalau terkait soal komposisi permodalan ini seperti apa nih Pak Bambang? Ya, jadi untuk proyek Jakarta Cikampek 2 ini kita Jasa Marga bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT WNB, di mana Jasa Marga memiliki sejak awal itu memiliki share atau saham sebesar 80%, sedangkan pihak WNB sebesar 20%. Kalau terkait dengan kebutuhan konstruksi nih Pak, ini berapa porsi dari TKDN, berapa porsinya dari impor nih Pak? Oke, jadi secara keseluruhan mungkin hampir 100%, hampir itu. Karena apa? Karena semua ini tidak ada barang-barang import ya, kecuali yang namanya expansion joint sama ada di bawah jembatan itu, tapi relatif kecil sekali, yaitu sekitar 0,1% lah. Jadi boleh katakan hampir semuanya itu produksi dalam negeri. Berarti hampir 100% dalam negeri ya Pak ya. Pak, kalau terkait dengan pola kerja, adakah yang berubah nih Pak, mengingat ini proyeknya ini dikerjakan selama masa pandemi Pak? Pengaruh daripada perubahan secara drastis tidak ada. Memang yang harus kita lakukan adalah bahwa kita bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang mungkin tadinya teman-teman pada sering berkumpul ya kita kurangi. Terus pada waktu kita bekerja ya kita tetap ada kontrol ya. Kontrolnya yaitu kita lakukan tes seperti PCR ataupun swab antigen gitu untuk pekerja-pekerjanya gitu. Oke, baik. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Kita harapkan bahwa tol Japek 2 Selatan ini segera cepat beroperasi dan dapat mengurai kepadatan dari jalur Cikampek dan juga jalur Cipularang. Dan semoga juga seksi 1 dan seksi 2 sudah bebas hambatan ya Pak ya, untuk pembebasan lahan itu semoga dapat cepat dapat solusinya. Demikianlah pemirsa wawancara saya bersama dengan Pak Bambang Solistyo, Direktur Teknik dari Jasa Marga Japek 2 Selatan. Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.